Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insinyur Nusanta, NIM 2013 dari kelas 4C transfer. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Pak Udi untuk mata kuliah operasi risk bisnis. Pada metode ini atau metode sampel ini, saya akan memberikan sebuah metode grafik berdasarkan pemetaan program linear yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dua variabel untuk menyelesaikan masalah program linear berdimensi lebih besar dari dua kenal metode yang lazim disebut metode simplex. Metode simplex dikembangkan pertama kali oleh George Dantzig pada tahun 1947. Sifat dari metode ini adalah interaktif, di mana penyelesaian masalah melalui tahapan perhitungan yang berulang-ulang sampai tercapai solusi optimum. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari soal di bawah ini. Pada metode sampel maksimum, angka 1 mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Fungsi tujuan diubah menjadi bentuk implisit dalam menggeser fungsi tujuan ke Z, yaitu Z sama dengan 15 X1 plus 18 X2 plus 12 X3 diubah menjadi Z kurang 15 X1 min 18 X2 kurang 12 X3 sama dengan 0, sedangkan fungsi kendala atau selain kendala non-negatif dirubah menjadi bentuk persamaan dengan menambah variabel selagi yaitu suatu variabel yang mewakili tingkat pengangguran yang kapasitas yang merupakan batasan. Fungsi kendala pada soal tersebut di atas berubah menjadi pada kolom saat dapat dilihat pada menu laptop saya ini. Langkah 2, mentabulasikan persamaan fungsi tujuan dan kendala yang telah dirubah menjadi S1, S2, S3. Dalam tabel tersebut, nilainya ditunjukkan oleh kolom secara tidak longgar, menunjukkan bahwa variabel non-basis X1, X2, X3 yang tidak termasuk dalam kolom basis sama dengan 0. Hal ini bisa dimengerti karena belum ada kegiatan produksi X1, X2, X3 masing-masing nilainya 0, yang berarti juga kapasitas maksimal menunggu yang ditunjukkan oleh nilai S1, S2, S3. Langkah 3, menentukan kolom pivot. Setelah kita mentabulasikan persamaan menjadi bentuk variabel simplex, langkah selanjutnya adalah memiliki kolom pivot. Kolom pivot entering variable diberi dari basis Z dengan angka negatif terbesar untuk masalah maksimasi. Jadi sesuai soal di atas didapatkan bahwa kolom pivot adalah X2, sedangkan jika digambarkan dalam tabel menjadi Z, S1, S2, S3, solusi 120, S1, 135, S2, 90, S3. Pada tabel di atas, kolom S2 adalah kolom yang dipilih menjadi memiliki nilai min 18, nilai negatif terbesar. Setelah kita mendapatkan kolom pivot, langkah selanjutnya adalah menentukan baris pivot atau learning variable. Untuk mengetahui basis mana yang dipilih, maka dilakukan dengan membagi, namun jika terdapat angka negatif kolom pivot, maka tidak masuk dalam perhitungan rasio. Jadi jika terdapat angka negatif atau tak hingga, maka diberi tanda strip pada kolom rasio. Setelah mendapat rasio, maka kita pindahkan variabel pada kolom pivot ke baris pivot sehingga dia harus menjadi tabel tersebut. Langkah 5, menentukan persamaan pivot baru. Rumus untuk menentukan persamaan pivot baru adalah sama dengan baris pivot lama dibanding elemen pivot. Elemen pivot akan perpotongan antara kolom dan baris pivot. Jadi setiap
baris privat yang telah ditentukan dibagi dengan elemen privat hingga dihasilkan persamaan privat baru, sehingga dari berdasarkan soal di atas menjadi Z, X, S1, X2, S3 pada tabel di atas. Baris privat dibagi dengan elemen privat yaitu 15 sehingga dihasilkan privat yang baru. Langkah 6 menentukan persamaan baru dan persamaan privat baru. Dan mendapatkan persamaan privat perlu, langkah selanjutnya adalah mengisi persamaan lainnya yang masih kosong. Rumus yang menentukan persamaan baru selain persamaan privat adalah persamaan baru sama dengan persamaan lama dikurangi persamaan privat baru S koefisien kaum privat. Jadi persamaan baru yang dicari dari persamaan di atas adalah persamaan baru untuk basis Z S1 S3 dengan S2 diganti oleh persamaan privat baru S2. Ya, bisa kita lihat persamaan Z baru sebagai berikut. Min 15 kurangi 18 per 15 X sama dengan 33 per 5. Dan hasilnya pun di sini berbeda-beda antara persamaan Z baru sama S1 baru sama S3 baru. Persamaan privat baru S1 dan persamaan S3 memang sudah dicari nilainya. Kemudian ditabulasi dalam tabel simplex baru sebagai berikut. Angka 7 lanjutkan perbaikan. Periksa kembali tabel simplex Anda apakah pada baris Z angkanya sudah positif semua. Untuk kasus maksimasi jika sudah positif semua berarti solusi optimal adalah didapatkan. Terlihat pada langkah 6 di atas basis Z masih ada yang negatif yaitu kolom X3, maka perlu diperlukan perbaikan untuk mencapai nilai optimal. Pada hari itu diperlukan perbaikan. Dalam perbaikan Anda hanya perlu mengulang kembali dari langkah 3 dari tidak ada itu, sedangkan secara perlu menulis sehingga baris Z bernilai positif semua. Menghitung sampel dengan mudah. Bagi Anda yang malas untuk menggunakan metode simplex, sekarang ini sudah ada software yang dapat digunakan untuk menyelesaikan formula simplex dengan mudah. Jadi kita hanya perlu menentukan fungsi tujuan dan kendala. Setelah itu memasukkan fungsi tersebut program untuk diproses, maka secara otomatis Anda dapat mengetahui langkah-langkah penyelesaian dan hasil dari solusi optimalnya. Dalam salah satu software yang cukup terkenal yaitu untuk menyelesaikan masalah simplex adalah Tora. Selain untuk masalah simplex, Tora juga digunakan untuk menyelesaikan program-program yang berkaitan dengan riset operasi seperti transportasi dan lain sebagainya. Berikut sekilas dari penjelasan tugas operasi riset bisnis. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sekian, terima kasih.